Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rizky Pratama. Di sini saya sebagai konselor dan ini merupakan tugas dari Bu Rinda tentang konselor lintas budaya. Di sini sudah ada klien saya, Mbak Reza. Nah, yang akan menceritakan masalahnya untuk berkonseling kepada saya. Oke, mari kita mulai saja. Selamat malam, Mbak Reza. Malam Mas Arif. Gimana kabarnya, Mbak Reza? Alhamdulillah baik, tapi sedikit ada kesedihan sih. Oh, kesedihan, ya Allah. Tapi tadi perjalanan ke sini lancar ya? Alhamdulillah lancar sih. Cuman ya sedikit macet di depan. Oh gitu. Tapi nggak nyasar ya? Enggak, alhamdulillah nggak nyasar. Aman. Sendirian Mbak di sini? Sendirian aja. Oke. Tadinya mau ajak pasangan saya sih, tapi dia sibuk ini. Oh, lagi sibuk. Sendirian. Jadinya sendirian. Oke. Oke, Mbak Reza. Jadi kenapa Mbak Reza? Ada apa yang membuat Mbak Reza datang ke sini? Jadi gini Mas, saya bingung ya. Saya kan mau ada, maksudnya saya kan sama pacar saya udah lama nih pacaran gitu. Jadi ada mau ke jenjang serius gitu loh. Nah terus sebenarnya tuh kita tuh emang berasal dari suku yang berbeda kayak gitu. Saya suku Palembang dan dia suku Jawa gitu. Iya, jadi kan di Palembang itu lumayan ketat juga ya adatnya kayak gitu. Sedangkan di Jawa itu juga adatnya sama-sama ketat, nah gitu. Jadi kita sama-sama bingung aja sih Mas kayak gitu. Bingung dalam hal adat dan kebiasaannya kayak gitu. Karena apa ya, kalau misalnya berbeda budaya itu kan pasti harus menyatukan dua budaya kayak gitu. Sedangkan pasangan saya ini keras orangnya gitu. Maksudnya kayak dia mau tetap menjalankan ya, kekeh ya pengen. Iya benar, kekeh, dia maunya ikut dia kayak gitu. Sedangkan dari adat Palembang sendiri tuh seharusnya perempuan juga boleh ikut campur kayak gitu. Ya berarti Mbak Reza ini lagi bingung, lagi sedih karena sebentar lagi menikah tapi masih belum ketemu untuk nanti adat yang mau digunakan itu apa. Iya benar kayak gitu. Jadi tuh kayak kan kalau dari adat Palembang sendiri itu kan sebenarnya untuk perempuan itu kalau misalnya udah dibawa ke rumah itu tandanya berarti harus sudah segera dinikahkan gitu. Karena itu berarti udah perkenalan kayak gitu. Tapi sedangkan dari pasangan saya ini kayak masih belum mateng kayak gitu ya. Walaupun saya sendiri juga sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, masih kayak kita nanti proses ke depan jalan bareng kayak gitu loh. Tapi dari pihak laki-lakinya belum siap, dan kebetulan kan memang saya kalaupun nanti insya Allah menikah kan pengennya pakai adat Palembang ya Mas. Nah sedangkan suami saya ini maunya Jawa gitu. Nah akhirnya kan saya kasih pilihan kan gimana caranya biar kita tuh sama-sama nggak mengeluarkan budget yang banyak, nggak harus 2 kali resepsi atau bagaimana kayak gitu kan. Akhirnya saya bilang mungkin bisa saya lebih milih pakai dua adat dalam satu resepsi kayak gitu. Tapi dari pasangan Mbak Reza menyetujui? Sebenarnya dia masih bingung juga sih Mas kayak gitu. Cuman kayak saya lagi mengarahkan juga. Cuman yang saya bingung ini kayak sebenarnya saya harus mengikuti pasangan saya, atau saya juga sebenarnya boleh mengasumsikan sendiri kayak gitu. Iya, berarti Mbak Reza ini masih bingung dan pasangan Mbak Reza juga kekeh ya. Mbak Reza juga pengen ya adat sendiri kan, nggak pengen dihilangkan. Iya gitu benar. Iya Mbak Reza. Tapi mungkin kalau diambil intinya ya Mbak Reza ya, di pernikahan itu kan biasanya ada adat yang memang inti yang memang harus dilaksanakan di masing-masing suku. Nah itu sudah pernah dibicarakan atau belum? Yang misal di Palembang yang penting ada ini, oke nggak apa-apa. Terus di Jawa yang penting ada adat ini, nanti nggak apa-apa. Itu udah pernah dibicarakan belum? Sebenarnya belum sih Mas. Jadi cuman kita milih kalau misalkan itu lebih baik pakai 2 adat gitu. Tapi emang dari saya pribadi belum menjelaskan sih kayak gitu. Gitu. Berarti
belum ketemu ya sama pasangan? Belum ketemu titik temunya aja kayak gitu, dan terakhir ketemu itu ya sekitar bulan lalu lah kayak gitu. Tapi kita masih berkomunikasi. Gitu, iya. Kalau dari orang tua sendiri pengennya gimana? Kalau dari orang tua juga sebenarnya ibu saya nyuruhnya pakai adat Palembang kayak gitu. Cuman dari bapak saya juga bingung, malah kayak ya terserah gitu. Sebenarnya bapak saya malah maunya adat Jawa malah. Iya. Nah iya, malah bapak saya tuh milihnya adat Jawa. Jadi kayak ibu saya sama bapak saya juga beda, cuman tapi bapak saya ini nggak begitu kekeh. Jadi kayak terserah mau mengikuti saya aja gitu. Mengikuti anak-anaknya ya. Cuman lebih rekomen ke adat Jawa. Adat Jawa. Kalau dari orang tua pasangan mbaknya belum ada pembicaraan berarti? Belum ada ketemu yang benar-benar ketemu. Iya, kalau gitu berarti kan masalah mbaknya memang masih bingung ya, memang masih kompleks ya. Jadi dua adat ini terutama dari mbak sama masnya sama-sama pengen kekeh, pengen ada adat dari masing-masing gitu. Iya, kan? Benar. Setidaknya kalau misalkan kalau di pemikiran saya sih, kalau misalkan saya pengennya ini loh Mas, iya benar, ada dari Palembang, ada dari Jawa tuh ada kayak gitu. Cuman belum tahu sih dari pihak laki-lakinya sebenarnya mau atau enggak ya gitu. Iya, soalnya kalau di Jawa pengetahuan saya adatnya memang banyak banget ya. Di Palembang pun sama juga banyak ya. Iya. Di Indonesia memang adatnya semuanya banyak. Cuman kalau yang saya tahu ya Mbak Reza ya, di masing-masing adat di Indonesia itu, di masing-masing suku itu mereka memang punya ada yang memang harus dilaksanakan. Kayak misal di Jawa yang penting ada, yang jelas ada akadnya ya, yang jelas ada akadnya. Kemudian adat-adat inti kayak misal injak pelur, kemudian sungkeman, kayak gitu kan yang inti-inti saja. Dan kayak siraman itu pun biasanya memang inti, cuman tidak harus banget. Nah, mungkin nanti bisa dikomunikasikan sama Masnya, mungkin dari adat Jawa apa aja yang inti, atau dan dari adat Palembang juga yang intinya yang penting nanti bisa masuk, yang harus dilaksanakan apa, terus yang bisa ditinggalkan atau bisa nggak dilaksanakan dan memang itu nggak wajib, biasanya kan ada. Nah, itu nanti bisa dibicarakan, nanti bisa dituliskan dari situ. Begitu. Dan tapi kalau misalkan memang nggak bisa, ya nanti coba dirembuk lagi, nanti saya bantu. Atau misalkan bisa ketemu dengan pasangan mbaknya, kemudian atau dengan kedua orang tuanya, biar nanti kita sama-sama enak. Nanti saya akan bantu menengahi di situ. Ya, mungkin sedikit ada gambaran juga sih Mas. Mungkin ya karena kan kadang ya itu tadi kan kayak di Jawa tuh ada siraman gitu, sedangkan di Palembang itu biasanya ada siraman juga. Enggak sih, bukan, kalau misalnya di Jawa itu bukan siraman, lebih ke kumpul, tapi keluarganya itu ya keluarga cewek aja gitu. Kalau di Palembang itu lebih ke memberi uang kayak gitu. Iya, karena kayak tapi itu kumpulan hanya keluarga perempuan aja, keluarga pihak dari laki-laki enggak. Nah, itu kan berarti ada adatnya yang memang bisa dilaksanakan masing-masing kan. Nah, itu juga bisa dilaksanakan. Wow, keren. Lanjut. Nah, adat itu bisa dilaksanakan yang masing-masing itu. Nanti kalau misalkan banyak bingung masalah budget, nanti bisa lagi untuk masing-masing. Kalau untuk masalah budget sih enggak ya Mas. Cuma palingnya itu bingungnya aja, mau ngelaksanain 2 kali resepsi atau satu tapi jadi 2 kayak gitu. Karena kan kalau misalnya 2 kali resepsi kan kita capek ya, gitu. Capek bener. Kayak mikir udah akadnya emang kita sebelumnya. Maksudnya nggak bareng di hari resepsi gitu. Terpisah gitu. Tapi kita akadnya itu ya di tempat saya. Jadi pihak laki-laki yang nanti akan ke Palembang. Iya, dan kalau misal melihat dari sorry.
geografisnya kalau di tempat mbak ya memang mungkin lebih baik pakai adat mbaknya ya, cuman monggo nanti lebih enaknya kan dibahas lagi. Dan mungkin di Palembang ada, kalau bahasa di sini dukun pernikahannya ya, dukun mantennya yang di Palembang ada yang bisa memakai adat Jawa, mungkin nanti bisa digunakan, bisa dikonsultasikan juga dengan dukun mantennya ini yang kira-kira harus dilaksanakan atau yang bisa dilaksanakan di sini apa aja, itu kan nanti bisa. Itu juga kalau di satu dukun manten dan itu bisa menggabungkan dua adat kan nanti budgetnya bisa lebih ditekan, jadi nggak perlu dua kali resepsi atau di dua tempat atau bagaimana. Ya sedikit ada gambaran sih mas gitu, mungkin ya nanti emang komunikasi aja sih lagi kurang sama pihak laki-lakinya, soalnya kayak bingung kayak gitu, saya juga bingung gitu, sedangkan dianya tuh mau kekeh kayak gitu, jadi kayak ini sebenarnya mau pakai adat apa sih kayak gitu. Bingung ya? Iya masih bingung. Ya mungkin nanti mbaknya coba dikomunikasikan seperti yang tadi saya sarankan, itu kan ada beberapa masukan, mungkin nanti bisa dimasukkan yang inti-intinya saja atau mungkin di tempat mbak kan resepsinya di tempat mbaknya kan tadi kan bisa dikonsultasikan ke dukun mantennya di sana. Kalau misalkan bisa atau tahu dengan adat Jawa juga bisa dikonsultasikan sekalian kan nanti biar lebih enak. Dan mbaknya sama masnya kalau misalnya bisa jadi satu tempat satu hari kan lebih singkat waktunya, lebih efisien tenaganya juga. Sama ini sih mas, paling kalau dari Jawa tuh biasanya ada weton gitu ya. Itu ada. Iya. Nah kalau di Palembang tuh sebenarnya enggak menentukan hari, enggak menyamakan maksudnya tanggal lahir dan sebagainya macamnya. Akhirnya kayak saya sebenarnya maunya ya di bulan-bulan akhir tahun kayak gitu. Sedangkan menurut keluarga dari pasangan saya tuh karena mengikuti weton jadinya di awal kayak gitu, di pertengahan lah, Maret kayak gitu. Nah itu kalau misal weton itu kan memang di Jawa. Kebetulan masih dari Jawa. Saya juga dari Jawa kebetulan. Nah kalau di masalah weton itu kan biasanya memang di Jawa itu sakral ya. Jadi memang ya kalau di Jawa sendiri memang harus mengikuti. Cuman kalau pasangannya dari luar dan memang keluarga dari Jawanya kokoh nggak mau dilepas ya monggo pasalnya dari mbaknya saja. Kalau itu sih kalau mbaknya mau diundur di pertengahan atau di awal tahun, nggak di akhir tahun, nggak di dekat-dekat ini ya kalau kayak gitu nggak masalah. Cuman kalau bisa mending ngikutin weton aja mbak, karena itu kalau di Jawa memang benar-benar sakral. Dan nanti bisa dilogikkan, bisa dikomunikasikan dengan keluarga dari pasangan mbaknya. Kalau misalkan ngikutin weton tapi adat dan lain-lainnya bisa digabungkan, itu kan nggak masalah. Jadi nggak harus saklek dengan adat dari pasangan mbaknya, dari adat Jawa. Ya, tapi kalau misalnya untuk hari sih ya saya masih bisa mentoleransi sih, maksudnya kayak masih ya nggak apa-apa lah, kita cari tanggalnya kalau misalnya ngomong begitu yang nggak apa-apa. Paling untuk adat saja. Cuman ya nanti mungkin saya bisa lebih komunikasiin ke pasangan saya karena emang komunikasi sih ya mas yang paling penting kadang kayak gitu. Komunikasi mbaknya juga harus tetap dijaga. Dan ngomong-ngomong masalah hari ya, kalau di agama mbaknya Islam kan ya? Iya, di agama Islam sendiri kan memang diajarkan untuk mencari hari yang baik, untuk memulai sesuatu yang baik. Nah itu filosofi yang ada di Jawa sendiri, makanya kalau di Jawa kita tetap menentukan weton, menentukan harinya begitu. Dan mungkin kalau di Palembang menganggapnya memang semua hari itu baik ya, jadi memang bebas mau di hari apapun. Cuman kalau dia kembali lagi karena adat ya mbak ya, dan mbaknya pasti cinta dong sama pasangan mbak ya, nggak pengen kehilangan. Itu paling nanti. Nah itu kan lebih pentingnya yang penting bisa bersama gitu. Begitu mbak. Iya sih mas, udah sedikit ada gambaran kayak ya nanti saya coba komunikasikan lagi. Cuman kalau misalnya emang ternyata kita nggak menemukan ya mungkin saya bisa
mengikuti apa kata Mas, entah kita nanti bisa ke dukun pernikahan atau dukun bahkan matanya. ke konselor lagi ke Masnya kayak Nanti gitu. kalau misalnya masih belum itu dihubungi saya lagi aja, nanti saya bantu untuk menjadi penengahnya. Kebetulan kan saya dari Jawa ya. Nanti mungkin keluarga Masnya dari Jawa itu memang terlalu saklek ya, nanti saya bisa bantu menenangkan. Oke. Nah saja Mbak. Yang penting Mbaknya lancar, saya doakan Amin, semoga amin, Mbaknya amin, lancar nanti amin, acaranya amin. di keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah, amin ya. Terima kasih ya Mas sebelumnya Ya. udah mau meluangkan waktunya untuk apa ya, mendengarkan cerita saya kayak gitu. Udah mau membantu memberikan arahan juga. Dan untuk masalah ini tenang saja Mbak, nanti semua rahasia tentang permasalahan Mbak bisa kami jaga. Oke. Karena itu salah satu kode etik dari kami Iya. untuk kerahasiaan masalah dari si klien memang harus dijaga. Oke. Terima kasih. Mungkin untuk sesi konseling Iya. saat ini kita cukupkan saja. Cukup Mas. Oke. Iya. Nanti kalau misalkan butuh konsultasi lagi bisa dikabari lagi. Oke? Oke Mas. Ya, Iya. silakan Mbak. Ya, terima kasih ya Mas. Itu minumnya diminum. Oh iya. Nanti aja. Oke. Terima kasih Mbak. Hati-hati di jalan. Terima kasih Mas.